Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Jerat Maut Perjanjian dengan Iblis. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Ternyata bukan Nessa yang selama ini memijitnya, melainkan sesosok kuntilanak berwajah pucat, dengan area sekitar matanya berwarna hitam, dan rambut panjang yang gimbal terlihat mekar berantakan. Kuntilanak itu sedang menggigit kaki Leo, dengan giginya yang runcing dan tajam. Leo berteriak sekeras mungkin, dan menarik kakinya dari gigitan kuntilanak. Setelah berhasil lepas dari gigitan makhluk itu, Leo buru-buru berdiri. Ia rasakan sakit di kakinya. Kuntilanak itu menatap Leo dengan pupil matanya kecil dan memerah. Mulutnya menyeringai, memamerkan gigi-giginya yang tajam serta hitam. Leo yang agak pincang berlari menuju kamar. "Sini mas, aku pijit lagi." Hihihihihi. Tawa kuntilanak itu begitu nyaring dan memekik telinga. Leo masuk ke dalam kamar. Namun di dalam kamarnya, ia justru mendapati Nesha tengah terkulai lemas di lantai, tidak sadarkan diri, dengan wajah yang pucat. Kasurnya sudah tidak karuan, spray dan selimutnya berantakan. "Nessa!" teriak Leo yang panik. Segera ia angkat tubuh Nessa dan membaringkannya di atas kasur. "Apa ini? Kenapa jadi begini?" gumam Leo dengan wajah ketakutan. Malam yang sunyi di sebuah kompleks perumahan. Sebuah penduduknya sudah masuk ke rumah masing-masing. Mobil-mobil terparkir di garasinya. Beberapa masih ada di pinggir jalan, yang masih basah setelah diguyur hujan sore tadi. Tetes demi tetes air yang tersisa di dedaunan pohon jatuh ke tanah. Pantulan lampu jalan berkilauan di air-air yang menggenang di ceruk jalanan, sedangkan langit masih berawan, sehingga rembulan dan gemintang malam masih bersembunyi di baliknya. Di dalam rumahnya Leo duduk seorang diri, berhadapan dengan televisi yang menyala, menyiarkan acara olahraga. Dengan santai ia menyandarkan dirinya di sofa. Kedua kakinya ia luruskan dengan naik ke atas meja kecil. Tangan kirinya memegang sekaleng minuman, dan tangan kanannya memegang remote. Walau terlihat sedang menonton televisi, nyatanya tidak demikian. Dalam hatinya Leo was-was, ditambah Nessa belum pulang setelah pergi dari rumah sejak sore tadi. Teleponnya sulit dihubungi. Untuk membuat suasana lebih ramai, Leo memutuskan untuk menyalakan televisi dan membesarkan suara. Hingga tidak lama, Nessa yang menelpon duluan. Mendengar dering suara telepon, Leo segera mengambil handphonenya di meja. Segera ia angkat telepon itu. "Halo Nes," sapanya. "Halo Leo, aku ada di apartemen temanku Leo," kata Nessa memberitahu. "Kamu mau pulang kapan? Mau dijemput?" tanya Leo sambil membenarkan posisi duduknya. "Aku tidak mau pulang Leo. Jujur aku masih takut. Kamu urus dulu deh rumah kamu itu. Panggil paranormal atau apaan buat mengusir hantu-hantu itu," ujar Nessa. Leo menghela nafas. "Memang di apartemen ada siapa?" tanya Leo. "Ada Nindi sama Alice. Aku aman kok di sini. Kamu tidak perlu khawatir," ucap Nessa. Leo pun mengangguk. "Oh, oke deh. Besok pagi aku ke sana ya," kata Leo. "Iya," jawab Nessa. Setelah itu percakapan mereka pun selesai. Leo segera menutup teleponnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah saatnya ia beranjak ke kasur dan terlelap dalam sunyinya malam. Televisi ia matikan. Semua bekas makanan dan minuman ia bereskan dari meja kecil. Setelah itu dirinya meninggalkan ruang tengah dan berjalan masuk ke dalam kamar. Leo mematikan lampu ruang depan, lalu masuk ke dalam kamar. Namun saat hendak menutup pintu kamarnya, ia melihat ada seorang sedang duduk di sofanya, di tengah kegelapan.
Karena saking gelapnya, ia tidak bisa melihat jelas siapa yang duduk di sana. Hanya nampak sebuah siluet. Padahal Leo hanya sendirian di rumahnya ini. Perasaannya sudah tidak enak, tapi ia juga penasaran dengan sosok itu. Akhirnya tangan Leo meraih tombol lampu. Dengan jantung berdebar, ia mencoba menyalakan lampu. Saat sudah menekan lampu itu pun menyala. Mata Leo dengan jelas menangkap sosok yang tengah duduk di sofanya. Sesosok pocong dengan lidah menjulur yang pernah ia temui sebelumnya. Ketika lampu dinyalakan, kepala pocong itu bergerak menoleh ke arahnya dengan mata yang melotot. Seketika Leo langsung membanting pintu kamarnya hingga tertutup rapat. Tidak lupa ia kunci pintu. Kemudian ia buru-buru naik ke kasur, menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Mau tidak mau, ia harus tidur saat itu juga. Matanya terpejam dan berharap akan terbuka kembali ketika pagi tiba. Sementara itu di apartemen, Nesha tengah bersantai bersama dua orang temannya di kamar apartemen dengan ranjang yang cukup luas, sambil memakan cemilan yang tersedia di sana. Mereka bertiga saling membicarakan banyak hal sebelum tidur. Masing-masing wajah mereka memakai masker tidur berwarna putih dan tipis. Di tengah suasana menyenangkan itu, handphone Nesha berbunyi. Mendengar suara deringnya yang cukup keras, Nesha pun turun dari kasur, meninggalkan ketiga temannya, dan bergerak ke meja kecil yang ada di samping lemari kamarnya. Saat ia menyalakan layar, tampak Leo yang sedang menelponnya. "Siapa, Nes?" tanya Nindi. "Leo," jawabnya singkat. "Ya ampun, cowok kamu itu ribet deh. Telepon mulu," sahut Alice. "Nggak tahu nih." Nesha pun langsung mengangkat teleponnya. Handphonenya ia tempelkan di telinga, menunggu ada sapaan khas Leo dari seberang sana. "Halo Leo," sapa Nesha lebih dulu. Akan tetapi tidak ada jawaban. Samar-samar Nesha hanya mendengar suara nafas dari telepon itu. "Leo," panggil Nesha sekali lagi. "Neng kok gak pulang? Peluk saya lagi dong." Tiba-tiba suara yang serak dan berat terdengar berbicara dari telepon dengan nada yang menggoda Nesha. Wanita itu hafal benar suara itu. Itu adalah suara sosok pocong yang pernah mengganggunya di kamar rumah Leo. Sadar kalau bukan manusia yang menelponnya, Nesha pun langsung melempar handphonenya ke meja. "Ah!" Ia berteriak sekuat mungkin dan langsung melompat ke kasur, membuat teman-temannya kaget. "Kamu kenapa sih?" tanya Nindi. Alice pun sama bingungnya melihat tingkah Nesha yang ketakutan dan masuk meringkuk di dalam selimut. Setelah Nesha menjelaskan apa yang terjadi, barulah mereka paham. Mereka pun akhirnya ikut ketakutan dan memutuskan untuk segera tidur. Lampu mereka biarkan menyala. Mereka memaksa matanya untuk terpejam. Di dalam suasana mencekam itu, mereka terlelap menunggu pagi datang mengganti hari. Keesokan harinya Leo yang baru selesai mandi berjalan keluar kamar. Ia lalu duduk di pelataran depan rumah sambil membawa handphonenya. Ia tengah menunggu seseorang mengangkat teleponnya. Saat itu ia tengah mencoba menelpon Ki Danang untuk bertanya soal gangguan-gangguan makhluk gaib yang ia dan Nesha alami selama ini. Sambil memperhatikan sekitar dan menghirup udara pagi, Leo dengan sabar menunggu. Sampai akhirnya Ki Danang mengangkat teleponnya. "Halo Ki Danang, apa kabar?" sapa Leo sembari berbasa-basi menanyakan kabar. "Kabar baik Leo, maaf lama mengangkatnya," kata Ki Danang. "Iya Ki, tidak apa-apa," jawab Leo. "Kenapa? Kamu telepon saya karena ada masalah kan? Kamu diganggu kan?" "Saya sudah firasat," kata Ki Danang yang ternyata sudah tahu apa yang terjadi. Mendengar itu Leo seakan mendapat harapan baru. Iya Ki, benar. Akhir-akhir ini saya banyak terkena gangguan makhluk gaib Ki. Kenapa saya digangguin Ki? Apa Ki Danang bisa bantu saya?" tanya Leo. "Ya sudah kewajiban saya untuk mengasih tahu apa yang terjadi. Tapi saya tidak bisa bantu. Harus kamu sendiri yang bergerak." Ki Danang mulai menjelaskan lewat sambungan teleponnya. "Kamu ingat kan,
Perjanjian yang kamu buat dengan makhluk gaib di Gua Setonggo, kamu bilang kalau kamu siap melakukan apapun. Semua gangguan yang kamu alami adalah peringatan dari para penunggu Gua Setonggo. Mereka meminta tumbal, Leo, tutur Ki Danang. Tumbal? Leo kaget mendengarnya. Iya, tumbal manusia, tegas Ki Danang. Kamu masih simpan golok yang diberikan oleh penunggu Gua Setonggo kan? Kamu harus membunuh orang menggunakan golok itu. Golok itu akan menghisap darah, dan dengan begitu kamu sudah menyerahkan tumbal, dan gangguan itu tidak akan datang lagi, tambah Ki Danang. Jadi itulah kenapa saya harus membawa golok ini ya? Ternyata golok itu ada fungsinya, tanya Leo lagi. Iya Leo, golok itu jadi perantara tumbalnya. Cepat lakukan Leo, berikan tumbalnya sebelum gangguannya semakin memburuk dan berakibat tidak baik untuk dirimu sendiri. Mereka haus darah Leo, ucap Ki Danang memperingati. Setelah percakapan di antara mereka selesai, Leo mematikan telepon dan buru-buru berjalan masuk ke dalam rumahnya. Ia buru-buru berjalan ke kamar. Sesampainya di kamar, ia raih tas miliknya. Dari dalam tas itu, ia keluarkan sebuah golok, pemberian dari makhluk halus penghuni Gua Setonggo, yang masih ia simpan sampai sekarang. Leo menatap dalam-dalam golok itu. Iya Leo, gunakan itu. Bunuh siapapun dengan golok itu. Sebuah bisikan misterius terdengar jelas di telinga Leo. Malam itu tanpa sepengetahuan Nessa, Leo pergi meninggalkan rumah dengan mobilnya. Sang pacar masih takut untuk pulang dan memilih untuk tetap berada di apartemen temannya yang ia rasa cukup aman untuk mengungsi. Cahaya lampu mobil Leo menyala, menerangi halaman rumah dan jalan kompleks di depannya. Setelah itu suara mesin mobil pun terdengar. Leo menjalankan mobilnya perlahan memasuki jalanan. Dengan nyaman Leo duduk di dalam mobil. Tangannya dengan lihai menggerakkan setir ke kanan untuk berbelok arah. Dengan kecepatan sedang, ia berjalan keluar komplek, melewati portal yang dijaga oleh beberapa satpam di posnya. Baru setelah itu ia bertemu dengan jalan raya yang masih ramai malam itu. Mobil Leo mulai masuk ke dalam ramainya jalan raya. Ban mobilnya bersentuhan dengan aspal jalan yang besar. Sesekali terdengar suara klakson yang mengganggu. Sesekali lampu merah juga menahannya, membuat perjalanan jadi semakin lama. Setelah beberapa kilometer berjalan, Leo pun melambatkan laju mobilnya. Ia masuk ke sebuah area, sebuah gedung yang dikenal sebagai salah satu klub malam yang sangat ramai pengunjung. Klub malam yang dulu sering menjadi tempat Leo menghabiskan malamnya. Ia segera memarkirkan mobilnya, lalu mematikan mesinnya. Leo turun dari mobil dan segera masuk ke dalam klub malam itu. Saat sampai di dalam, kelap-kelip lampu pesta dan suara musik yang keras mulai terdengar. Leo melihat ke segala arah, mencari seseorang di tengah keramaian itu. Ia lebih dulu berjalan ke arah bar dan duduk di sana. Segelas minuman ia pesan, dan sambil menikmati suasana, Leo meminum minumannya. Dari arah belakang, seorang datang menyapanya. Leo, panggil sosok laki-laki gemuk dengan pakaian penuh warna. Sebuah kacamata terpasang di wajahnya. Leo menoleh dan melihat laki-laki itu. Darren, sapa Leo. Wah, kamu baru kelihatan. Semenjak jadian sama Nessa, kamu gak pernah balik ke sini, kata laki-laki bernama Darren itu. Gak apa-apa, aku cuma lagi mau keluar saja, jawab Leo. Darren lalu ikut duduk di dekat Leo dan ikut memesan minuman. Kenapa? Ada masalah sama Nessa? Tanya Darren. Tidak kok, tidak apa-apa. Sambil menjawab pertanyaan Darren, mata Leo menatap ke sana kemari, mencari seseorang di tengah keramaian. Tidak ada apa-apa, tapi kok tumben kamu kesini? Sendirian lagi. Nessa kok gak ikut? Darren yang penasaran terus bertanya, menggali informasi yang bisa menjadi bahan gosip di grup chat. Mata Leo melihat sosok perempuan bergaun biru yang sedang mengobrol dengan teman-temannya di dekat panggung musik. Wanita dengan rambut bergelombang itu menarik perhatian Leo.
Langsung saja tanpa menjawab pertanyaan dari Darren, Leo buru-buru turun dari kursinya. "Darren, maaf ya, aku duluan," ucapnya yang langsung buru-buru berjalan meninggalkan Darren. "Mencurigakan sekali sih itu orang," gumamnya sambil memperhatikan Leo. Leo berjalan menerobos kerumunan orang yang berkumpul. Ia berjalan cepat ke arah panggung musik sebelum wanita yang ia lihat menghilang. Sesampainya di dekat panggung, Leo menghampiri wanita bergaun biru itu. Mata mereka saling bertatapan dan saling melontarkan senyum. Wanita itu tampak cantik, dengan riasan wajah sederhana, memamerkan kulit kecoklatannya yang indah dan eksotis. "Nadine," panggil Leo dengan nada tinggi karena suara musik yang terlalu keras. "Hai, Leo," sapa wanita bergaun biru bernama Nadine itu. Dengan sedikit canggung, Leo mendekat dan bergabung dengan Nadine dan teman-temannya. Tatapan aneh pun seketika muncul ke arah Leo. Tapi kemudian, tangan Nadine segera menggandeng lengan laki-laki itu dengan mesra. "Sorry teman-teman, aku ada perlu dulu sama cowok tajir ini," kata Nadine pada teman-temannya. "Ayo Leo," ajak Nadine yang langsung berjalan sambil menariknya ke tempat lain. Nadine membawa Leo menjauh beberapa meter dari teman-temannya. Mereka berdua mencari sofa yang kosong untuk mengobrol, hingga bertemulah mereka dengan sebuah sofa yang ada di bagian ujung. Mereka berdua duduk di sana, dan masing-masing memesan minuman. "Gimana Leo?" tanya Nadine sambil duduk bersandar dan menatap wajah Leo dari jarak yang cukup dekat. "Kamu mau main semalaman sama aku?" tanyanya dengan nada menggoda. Dengan tenang Leo menjawab, "Jadi dong." Nadine tersenyum puas mendengarnya. "Ya walaupun kamu pacarnya Nessa, aku tidak peduli. Toh orangnya tidak tahu juga," katanya sambil tersenyum. "Apalagi uangnya banyak," gumam Nadine tanpa terdengar oleh Leo. "Nanti 1 jam lagi ya, kita cabut, habis itu check-in," ucap Nadine menambahkan. Leo pun hanya mengangguk mengiyakan. Selama 1 jam di klub, Leo dan Nadine saling mengobrol, membahas banyak hal dan bersenda gurau. Mereka juga bertemu beberapa teman yang dikenalnya. Bergelas-gelas minuman pun mereka habiskan. Sampai akhirnya, sudah sekitar jam 1 dini hari, Leo dan Nadine berjalan keluar dari klub. Leo mengarahkan wanita itu untuk masuk ke dalam mobilnya yang masih terparkir. Dengan mata yang sayu, Nadine membuka pintu mobilnya dan langsung masuk. Dirinya yang sudah hampir mabuk bersandar di jok depan yang empuk. Sementara di sampingnya, Leo duduk menyalakan mesin. Mobil pun mulai berjalan. Leo membawa Nadine di mobilnya. Walaupun minum cukup banyak, wanita itu masih cukup sadar untuk melihat sekitarnya. Bahkan masih mengoceh mengajak Leo mengobrol selama perjalanan. Mobilnya melaju cepat di tengah jalan raya yang kosong melompong, dengan diiringi musik hip-hop yang diputar oleh Nadine. Bukannya pergi ke hotel seperti yang mereka rencanakan, Leo justru membawa Nadine cukup jauh, hingga ke pinggir kota, di mana banyak pabrik berdiri bangunan-bangunan yang terbengkalai. Awalnya Nadine tidak sadar, tapi akhirnya ia mulai membuka mata lebar-lebar dan melihat sekitar. "Kamu mau bawa aku kemana?" tanya Nadine sambil melihat sekitar yang sepi dan gelap. Kiri dan kanannya dipenuhi dengan ilalang dan semak-semak. Penerangan jalan pun minim. Sama sekali tidak ada orang di tempat ini. "Kita bakalan main semalaman, Nadine," jawab Leo. Ia lalu membelokkan mobilnya ke arah jalan setapak yang dikelilingi dengan rerumputan tinggi dan semak-semak, sehingga mobilnya tersembunyi dan tidak bisa dilihat oleh orang yang kebetulan lewat di situ. "Turun dulu yuk," ajak Leo yang mematikan mesin mobil. "Aduh, kamu ngapain sih kesini? Banyak nyamuk," ucap Nadine yang dengan wajah malas membuka pintu mobil. Kemudian keluar. Nadine berdiri di samping mobil, sementara Leo yang ikut keluar lalu berjalan ke belakang mobil. Ia buka bagasi mobil dan mengambil sebuah golok keramat pemberian makhluk penunggu Gua Stonggo. Leo menatap golok itu dan mulai meyakinkan diri.
Tunggu apa lagi? Lakukan, Leo. Tepati janjimu. Sebuah bisikan terdengar di telinganya, membuat Leo semakin yakin dengan apa yang ia lakukan. Ia pegang kuat-kuat goloknya. Setelah itu, ia tutup kembali bagasinya. Kemudian Leo berjalan cepat ke arah Nadine yang berdiri membelakanginya. Melihat adanya kesempatan, tanpa ragu Leo langsung menikam Nadine dari belakang, tepat mengenai bau kanannya. Kulit eksotisnya langsung robek, tertusuk tajamnya besi pipih dari golok keramat itu. Nadine sempat menjerit, lalu terjatuh ke tanah, dengan bahunya yang mengeluarkan darah segar. Dengan mata berkaca-kaca, ia kesakitan dan menoleh ke arah Leo. Leo, jangan, ucapnya ketakutan sambil menahan sakit. Sementara Leo dengan tatapan dingin berjalan mendekat. Diri laki-laki itu seakan dirasuki oleh iblis. Golok yang semula bersih berkilap, kini berubah menjadi merah penuh darah. Sementara darah segar terus keluar dari luka menganga di bahu Nadine. Mencium bau darah, sang iblis semakin haus. Ayo, habisi dia, Leo. Leo, apa-apaan ini, Leo? Kata Nadine yang panik sekaligus takut. Ia menahan sakit di bahunya, sambil perlahan bergerak mundur, menghindari Leo yang sedang dirasuki oleh iblis. Maaf Nadine, temanku butuh darah, ucap Leo dengan nada dingin dan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Sini kamu, tegas Leo yang langsung memegang kaki Nadine dan menariknya. Nadine menjerit sekeras yang ia bisa, berharap seseorang mendengar teriakannya dan memberi pertolongan. Tapi di tengah semak belukar yang sepi itu, tidak ada siapapun selain mereka berdua. Buru-buru Leo menutup mulut Nadine, sehingga suaranya tidak lagi terdengar. Wanita malang itu berusaha lepas, memberontak dari laki-laki gila yang ingin membunuhnya. Nafasnya terengah-engah. Ia menangis dan membuat wajahnya basah oleh air mata. Badannya terus bergerak, memaksa untuk lepas dari cengkeraman tangan kasar laki-laki itu. Tapi apalah daya, tenaganya kalah kuat dibanding dengan Leo yang dibantu oleh iblis. Saat itu juga, Leo mengarahkan goloknya ke leher Nadine, dan tanpa ampun, ia tancapkan ujung golok itu ke leher Nadine. Besi tajam itu menembus kulit lehernya yang indah, memutus tenggorokan yang menjadi jalur pernafasan, juga membunuh pembuluh darah yang mengarah ke otak. Sontak darah segar muncrat ke segala arah, seperti pipa air yang bocor. Mata Nadine melotot kesakitan. Belum selesai, Leo terus memotong leher Nadine, seperti sedang menyembelih seekor kambing. Darah segar dan kental terus keluar dari lehernya yang menganga. Terdengar suara nafas Nadine yang mirip suara orang mendengkur. Tubuh wanita yang sudah lemas itu, lalu ia biarkan tergeletak di atas tanah yang dingin. Badan wanita malang itu mulai kejang-kejang, sementara darah tidak henti-hentinya keluar dan mengenangi tanah sekitar. Malam itu Nadine pun mengembuskan nafas terakhirnya. Baju celana sampai wajah Leo telah merah terkena cipratan darah. Leo yang puas membunuh Nadine, lalu tertawa sambil menatap korbannya. Hahaha, tawa Leo. Bagaimana temanku? Apakah ini cukup? Hahaha, ucap Leo kepada sesuatu yang ia sebut teman, yang tidak lain adalah makhluk halus penunggu Goa Stonggo, yang sejak tadi terus berbisik di telinganya, menyuruhnya untuk membunuh. Setelah memastikan korbannya telah mati, Leo sudah mempersiapkan semuanya. Ia keluarkan sebuah sekop dari dalam bagasi. Di tengah malam yang sunyi senyap itu, ia menggali tanah di tengah rimbunya semak-semak dan ilalang. Bau amis darah mulai tercium. Badan Leo kotor oleh darah dan keringat. Ia terus menggali dan menggali. Beberapa menit berlalu, usahanya berhasil. Sebuah lubang yang hanya sedalam 1 meter berhasil ia buat. Ia lempar sekopnya ke dalam bagasi. Lalu ia berjalan ke arah mayat Nadine. Ia seret tubuh tidak bernyawa itu ke lubang yang ia buat. Ia lempar begitu saja tubuh Nadine ke dalam lubang itu, lalu tersenyum menatapnya. Bagaimana? Malam yang indah kan? Tanya Leo sambil tertawa kecil, seperti seorang psikopat.
Ia lalu menurunkan tanah yang ia gali tadi. Pelan-pelan jasad Nadine terkubur oleh tanah dan tidak terlihat lagi. Meski begitu, bekas darah masih tampak jelas di tanah bekas Nadine terkulai tadi. Tapi Leo tidak peduli. Setelah selesai mengubur Nadine dan menutup bekas kuburnya dengan rumputan, Leo buru-buru naik ke mobilnya untuk segera meninggalkan lokasi. Cahaya lampunya kembali menyala. Lalu ia mulai berjalan mundur. Sesampainya di jalan, tanpa pikir panjang, Leo langsung menjalankan mobilnya kembali menuju arah pulang. Hatinya merasa lega setelah selesai memberikan tumbal yang diinginkan oleh sang iblis. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya Leo pun sampai di rumahnya. Malam yang cukup melelahkan baginya. Ia masukkan mobilnya dan parkir rapi di garasi rumahnya. Dengan badan bau amis darah dan kotor tanah, ia berjalan masuk. Awalnya ia ingin segera mandi dan membersihkan dirinya. Akan tetapi, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di kamarnya. Karena itu ia belok sebentar ke arah kamar. Tangannya membuka pintu dan melihat ke dalam. Betapa senangnya Leo dengan apa yang ada di kamarnya. Bertumpuk-tumpuk uang pecahan 100.000 rupiah tergeletak di atas kasurnya, di lantai dan mejanya. Lebih banyak dari yang sebelumnya. Hahaha, Leo tertawa singkat. Dirinya lalu berjalan mendekati uang-uang itu. Leo segera melompat dan mendaratkan tubuhnya di atas tumpukan uang. Seperti orang gila, tubuhnya menari-nari dan menggeliat di atas tumpukan uang. Lembar demi lembar uang ia lemparkan ke atas sambil berteriak-teriak. Inilah hidup. Hidup perlu uang. Berikan aku lebih banyak uang. Buat aku menjadi kaya, teriak Leo seperti orang gila. Hahaha. Sebuah suara tawa terdengar menggema di dalam kamar Leo. Alih-alih takut, Leo justru ikut tertawa bersama dengan suara tawa misterius itu. Leo memejamkan matanya. Ia biarkan tubuhnya yang telah lelah itu terlelap dalam tumpukan uang yang harum memikat, yang wanginya lebih enak dari parfum Prancis sekalipun. Keesokan paginya, suara bel rumah Leo berbunyi. Dengan memakai jaket hitam dan tas kecilnya, Nessa pulang setelah beberapa hari menginap di apartemen temannya. Leo yang sudah rapi pun berjalan ke pintu depan. Uang-uang yang ia dapat semalam sudah tersimpan rapi di dalam karung dan tersembunyi di salah satu ruangan yang tidak diketahui Nessa. Bajunya pun sudah ganti. Tubuhnya telah bersih dari darah dan tanah, sehingga ia sudah siap berjumpa dengan sang pacar. Pintu dibuka. Leo tersenyum menyambut kepulangan sang pacar. Begitu juga Nessa yang sudah rindu dengan rumah ini. Mereka berdua langsung masuk ke dalam. Nessa beristirahat di sofa sambil bermain handphonenya. Leo berjalan ke salah satu sudut ruangan. Ia lalu membuka kulkas dan mengambil sekaleng minuman. Setelah itu berjalan mendekati Nessa. Ini, minum, kata Leo sambil memberikan kaleng minuman itu. Makasih sayang, ucap Nessa yang langsung mengambil minuman dan meminumnya. Leo duduk bersandar di samping Nessa. Matanya memperhatikan wajah pacarnya itu sambil tersenyum-senyum. Menyadari itu, Nessa pun menatap balik sambil tertawa kecil. Ia taruh minumannya di meja. Kenapa? Tanyanya kepada Leo. Enggak, jawab Leo pelan. Kita liburan ya. Kamu mau kemana? Bali, luar negeri, atau keluar planet sekalipun. Aku bisa kok, ucap Leo sedikit bercanda. Nessa tertawa kecil. Kok tiba-tiba ngajak liburan? Tanyanya. Kapan lagi? Mumpung lagi mood bagus, jawab Leo. Nessa lalu diam sejenak. Tangannya menopang dagu. Matanya menatap ke langit-langit. Setelah berpikir sebentar, Nessa kembali menoleh ke Leo. Aku mau ke Lombok, ucapnya sambil tersenyum. Oh, Lombok, deket, kata Leo dengan nada sombong. Kalau ke Lombok kita tidak usah sewa hotel, pulang pergi naik pesawat juga aku bisa. Aku beli pesawatnya kalau perlu, tambah Leo semakin sombong. Apaan sih kamu? Sombong sekali, kata Nessa sambil tersenyum lebar. Habis menang lotre ya? Tambah Nessa sambil terkekeh.
Beberapa jam kemudian, mereka berdua pergi meninggalkan rumah. Leo telah menjanjikan pacarnya untuk belanja hari ini. Maka dengan segala kekayaan yang ia punya, hal itu sangat mudah ia lakukan. Apapun keinginan Nessa, semahal apapun barangnya, tidak membuat Leo gentar. Uangnya tidak pernah habis, karena ada sosok iblis yang membackupnya. Namun tanpa sadar, sebuah bahaya mengintai dalam diam. Sampai kapanpun, sang iblis tidak akan pernah puas. Dan bersambung, apakah petaka yang akan dialami Leo? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, tetap stay di channel kami. Dan sampai jumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.